Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titus Duharyanto, mahasiswa Ekonomi Syariah Inivest Kencong Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan ekonomi. Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan soal keyakinan, keimanan, dan akidah. Di dalam Al-Qur'an juga mengandung mukjizat, baik susunan bahasa maupun kandungan isinya. Dalam Al-Qur'an juga memuat tentang nilai-nilai ekonomi. Dan bersumber dari Al-Qur'an juga lahirlah ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah berbeda dari ekonomi kapitalis, sosialisme maupun negara kesejahteraan atau welfare states. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntunan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Dalam konsep ekonomi Islam, konsep yang ditawarkan Al-Qur'an dan hadis adalah wacana global tentang kehidupan ekonomi yang fungsinya sebagai frame terhadap kebijakan dan langkah yang ingin direalisasikan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddirul layla wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara minal Qur'an علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat di atas memberi pengertian dalam sistem mudharabah. Modal yang diserahkan, disyariatkan harus diketahui, dan penyerahan jumlah modal kepada mudharib atau pengelola modal harus berupa alat tukar seperti emas, perak, dan satuan mata uang secara umum. Tidak diperbolehkan berupa barang kecuali bila nilai tersebut dihitung berdasarkan nilai mata uang ketika akan terjadi transaksi, sehingga nilai barang tersebut menjadi modal mudharabah. Selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 5.
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ayat tersebut menjelaskan larangan menyerahkan harta atau modal mereka bila mereka belum mampu mengurusnya. Dan janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, seperti anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penunjang berbagai keinginan. Dalam kondisi seperti itu mereka akan menghabiskan harta tersebut secara sia-sia. Karena itu, berilah mereka belanja secukupnya dan bagian selayaknya yang bisa menutupi aurat dan memperindah penampilan dari hasil harta yang kalian usahakan itu. Bersikaplah lemah lembut dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, sehingga membuat perasaan mereka nyaman dan tentram. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan singkat mengenai ayat-ayat ekonomi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.